Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Setiap pagi jam 5 pagi di YouTube channel Suheri Gultom. Saudara, senang bertemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Mari kita hampiri Tuhan, kita menyembah, memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, semua umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, berkatilah Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, mereka yang putus asa Tuhan berikan semangat yang baru. Kami percaya setiap orang yang datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus akan mengalami kekuatan baru, akan mengalami penyegaran baru yang dari Tuhan. Berkatilah setiap orang yang menyaksikannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa pagi ini. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Apa yang kita alami saat ini mungkin tak dapat kita mengerti, tapi percayalah semua indah pada waktunya. Tulis dalam kolom, semua indah pada waktunya. Tulis dalam kolom, semua indah pada waktunya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang meredam, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih
Mari kita sembah. Kami percaya tangan Tuhan sedang memproses hidup kami. Kami percaya waktu Tuhan semua indah pada waktunya. Kami percaya. Kami serahkan hidup kami dalam proses-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah rencana-Mu. Jadilah rencana-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami. Walaupun kami tidak paham semuanya, tapi kami percaya bahwa rencana-Mu indah, rancangan-Mu indah. Engkau merencanakan yang indah, Engkau rancangkan yang baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bela hidup kami. Kami percaya Tuhan yang bela hidup kami. Meskipun 1000 tangan ingin menjatuhkan kami, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang membela hidup kami. Di dalam segala hal janji-Mu tak berubah. Dalam segala hal janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan-Nya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan-Nya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan-Nya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini saya memberikan tema tetap maju ke depan walaupun berat.
Tetap maju ke depan walaupun berat. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan tetap maju ke depan. Tidak mengenal kata mundur, tidak mengenal kata lari dari masalah. Orang-orang yang beriman bukan berarti tanpa masalah. Justru lewat masalah, lewat penderitaan, lewat tantangan, iman kita bertumbuh. Saya berharap Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara yang sedang punya persoalan berat dalam pernikahan, keluarga, keuangan, kesehatan. Set dalam pikiran Bapak Ibu sampai di alam bawah sadar kita bahwa kita akan tetap maju ke depan walaupun berat. Saudara yang saya kasihi, saya akan menyampaikan firman 2 Samuel 23 ayat 8 sampai kepada ayat yang ke-12. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Isiba'al, orang Hamoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Dalam peperangan menghadapi musuh, Daud di pelariannya di Gua Adulam bersama tokoh-tokoh pahlawannya. Di sini ada yang bernama Isiba'al, kemudian ada Eleazar, ada yang namanya Sama. Di dalam pelarian di Gua Adulam bersama dengan orang-orang pelarian lainnya, mereka bersatu untuk menghadapi musuh orang-orang Filistin yang mau mengejar mereka. Mereka sebenarnya dikejar dari dua arah. Dikejar dari orang Filistin, dikejar juga dari orang-orang Israel yang mau membunuh, yang mengejar mereka, menangkap mereka. Sikap kesatria daripada Daud, tidak mau mundur dari tantangan. Setiap kita mungkin pernah mengingat peristiwa bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ketika Goliat mengolok-olok, merendahkan Allah Israel, merendahkan tentara Israel. Saul pada waktu itu ketakutan, tidak seorang pun yang berani. Daud yang waktu itu sebenarnya bukan mau berperang, tetapi dia disuruh oleh ayahnya Isai untuk membawa makanan kepada abang-abangnya. Tetapi ketika dia mendengar olok-olok daripada Goliat tentang merendahkan tentara Israel, merendahkan iman Israel, merendahkan Allah Israel. Goliat yang begitu besar, hampir 3 meter, Daud yang kecil dibandingkan Goliat, dia tidak takut. Goliat itu menggambarkan tantangan hidup kita. Setiap kita punya tantangan, setiap kita punya Goliat. Setiap kita punya persoalan-persoalan yang sangat berat. Kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa persoalan ini kita alami. Tapi ingatlah seperti lagu tadi, Allah sedang berproses. Allah sedang merenda kita. Dan semua itu akan indah pada waktunya kalau kita beriman dan sabar. Ibu bapak yang saya kasihi, saya bisa merasakan bapak ibu yang menyaksikan tayangan ini sedang mengalami proses yang berat. Dalam sakit penyakit, dalam keuangan, dalam masalah berumah tangga, hubungan, pekerjaan. Saudara, ada kalanya kita baik-baik hidup tapi terjadi yang buruk dalam hidup kita. Percayalah, semuanya itu seizin Tuhan. Bagaimana Ayub harus mengalami kehilangan, kematian anaknya 10, hartanya habis, istrinya merendahkan, sahabatnya mengolok-olok dia, dan dia sakit kulit yang berat.
Saudara, ada kalanya kita sebagai manusia nggak paham kenapa ini terjadi. Seingat saya baik-baik yang saya lakukan. Seingat saya sudah melakukan yang benar. Saya beribadah, saya berdoa. Saya bekerja dengan baik, saya menjaga keluarga dengan baik. Tapi kenapa ini hasilnya? Kenapa ini yang kualami? Percayalah, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam konteks cerita ini, datanglah musuh orang Filistin. Seorang pahlawan Daud yang bernama Isiba'al. Dalam satu pertempuran, dia mengalahkan 800 orang. Seorang diri. Sebenarnya ini cerita sulit dipahami dengan pikiran kita. Tetapi iman ada kalanya memang tidak mampu kita pikirkan. Tidak mampu dilogikakan. Karena iman itu kekuatan Allah. Iman itu adalah cara Allah bekerja. Isiba'al tidak lari dari masalah. Orang-orang Israel, tentara lainnya lari meninggalkan Daud. Tetapi Isiba'al, dia menghadapi masalah itu. Dia nggak lari. Ini adalah poin penting bagi kita. Apapun masalah hidup kita, masalah di kantor, masalah pernikahan, masalah hidup yang berat mendidik anak, keuangan, sakit penyakit, jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari masalah. Justru semakin berat masalah kita, semakin mendekat kepada Tuhan. Tulis dalam kolom, saya mau semakin dekat kepada Tuhan. Tulis dalam kolom, saya semakin mendekat kepada Tuhan ketika ada masalah. Bukan berarti kalau tidak ada masalah kita menjauh. Tidak, yang saya maksudkan justru di tengah-tengah tekanan hidup yang berat itu, kita lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Alkitab, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menghindar, jangan menjauh, jangan lari dari pelayanan, jangan lari dari ibadah, jangan menjauh dari Tuhan. Semakin tingkatkan ibadah-ibadahmu. Karena kekuatanmu adalah Tuhan. Kekuatan kita adalah Tuhan. Doa itu adalah nafas kehidupan. Doa itu dialog dua arah. Sehingga kita butuh mendengar petunjuk Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan curhatan isi hati kita. Eleazar, tentara atau pasukan yang kedua, pahlawan yang kedua dari Daud. Yang pertama tadi Isiba'al, yang kedua adalah Eleazar. Orang-orang sudah lari, tapi dia tetap setia, tunduk dan taat kepada Raja Daud. Yang demikian juga yang pahlawan yang ketiga, sama menjaga ladang kacang merah untuk mereka bisa hidup dan makan di pelarian daerah di Gua Adulam. Tentara-tentara Filistin datang, yang lain tentara Israel lari menyelamatkan. Tapi sama menghadapinya, menjaga ladang kacang merah itu. Yang saya mau tanamkan adalah Syama, Eleazar, Isiba'al, tiga pahlawan ini menunjukkan hadapi walaupun sulit. Jadilah orang yang gigih, jadilah orang yang persistensi yang tinggi. Ketika ada masalah, jangan menyalahkan, jangan mengeluh. Ketika ada masalah, evaluasi diri, datang kepada Tuhan, perkatakan iman, hadapi. Bahkan di dalam pernikahan ada kalanya ada istri yang lari meninggalkan suami, ada suami yang lari meninggalkan istri, ada istri yang lari ke orang tuanya, ada suami yang lari ke orang tuanya, ada juga yang lari kepada laki-laki lain, istri yang lari dengan laki-laki lain. Ada suami yang lari dengan perempuan lain. Ada banyak bapak-bapak melakukan pelarian. Lari ke alkohol, lari ke narkoba. Lari ke perjinahan, prostitusi. Saya tanamkan di hati saya. Seluruh masalah hidup saya adalah tanggung jawab hidup saya. Seluruh masalah hidup saya sudah ada jalan keluar. Itu 1 Korintus 10 ayat 13. Tulis dalam kolom. Seluruh masalah hidup saya sudah disediakan Tuhan jalan keluar. Tulis dalam kolom. Seluruh masalah hidup saya sudah disediakan Tuhan jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13b. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Maka dikatakan Yakobus 1 ayat 12, bertahanlah dalam pencobaan.
Karena engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Roma 8 ayat 37 dikatakan, engkau adalah umat lebih dari pemenang. Arti lebih dari pemenang apa? Bahwa engkau sudah menang ketika engkau menerima darah Yesus, salib Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus yang kita imani. Kita sudah memperoleh kemenangan itu. Jadi kemenangan yang sejati bukan kita menang atas kanker, bukan menang atas kemiskinan, bukan. Kita menang dari kematian itu. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Maka Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Masa masalah yang lain Tuhan tidak tolong? Percayalah, Tuhan pasti tolong. Di sini saya sebagai pendeta hamba Tuhan pun mengalami yang namanya penderitaan, persoalan-persoalan hidup yang berat saya alami. Tapi saya melihat sepanjang saya datang kepada Tuhan, sepanjang saya berdoa kepada Tuhan, saya pasti menang. Dalam usia saya 55 tahun, saya belum pernah melihat saya kalah kalau saya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Pesan saya sama ibu dan bapak, mungkin sama dengan yang saya alami. Kadang ketika terjadi masalah itu, kita bingung, kita nggak tahu apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan. Memang Tuhan gak langsung kasih tahu apa tujuannya. Ada kalanya kita jalani sehari, seminggu, sebulan, setahun, kita pun gak tahu. Tapi sekian lama waktunya, seperti Pengkhotbah 3:11, semua indah pada waktunya. Saya menyimak dan memperhatikan kembali hidup saya ke belakang. Oh iya, semua pergumulan yang saya hadapi, kalau saya berdoa, saya andalkan Tuhan, walaupun gak seketika jawaban, selalu berujung kemenangan. Saudara yang saya kasihi, saudara lihat bagaimana Musa sepanjang dia mengangkat tangannya, maka kemenangan di pihak Israel. Tapi sejak Musa turun tangannya, maka Israel kalah. Maka ada Harun dan Hur yang menopang tangannya supaya tetap tegak berdiri. Ini poin penting. Sebagaimana persoalan berat yang sedang Bapak Ibu hadapi, kalau Bapak Ibu tetap berdoa, sabar, tidak menyalahkan siapapun, tidak mengeluh, bahkan bersyukur. Karena lewat masalah itu ada kebaikan Tuhan. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, kuatkanlah hatimu, sabarlah dalam menghadapi tantangan, hadapi persoalanmu. Jangan menyerah, karena Tuhan di pihakmu. Saudara, kalau saudara mungkin punya persoalan-persoalan berat yang sedang saudara hadapi, alami, tuliskan dalam kolom. Kami akan mendoakannya. Saya hanya memberikan kesaksian kepada saudara. Apa yang saya alami pun kadang sangat tidak mengerti kenapa itu ku alami. Beberapa waktu dan puluhan tahun yang lalu, saya melihat persoalan dalam hidup pernikahan saya, keluarga saya nggak tahu apa tujuan Tuhan di balik ini. Tapi setelah saya setia dan taat, saya terus membangun hubungan dengan Tuhan. Memperbaiki karakter pribadi saya untuk menjadi suami yang baik. Menjadi ayah yang baik. Oleh karena itu saya melihat betapa indah pada waktunya. Saat ini sangat indah saya rasakan dalam pernikahan saya. Di dalam anak-anak saya. Di dalam kehidupan pelayanan gereja dan usaha-usaha yang ada yang Tuhan titipkan. Saya melihat pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Oleh karena itu saya memotivasi, mengencourage saudara, mendorong saudara. Jangan menyerah. Satu hal yang tidak boleh yang kita lakukan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan lari dari masalah. Tapi Pak, istriku begini Pak, suamiku begini Pak. Bagaimanapun ceritanya, kalau engkau bersama dengan Tuhan, akan pasti menang. Engkau hanya butuh, Bapak Ibu hanya butuh sabar. Hanya butuh dekatkan diri kepada Tuhan. Hadapi satu persatu. Masalah keuangan butuh evaluasi. Mengelola keuangan yang baik. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kalau masalah pernikahan mungkin ada yang salah. Datangi mentor. Datangi para konselor. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Untuk mengarahkan saudara. Mana tahu ada cara sikap yang salah sebagai suami atau istri. Saya berdoa. Biarlah berkat firman ini
membuat saudara tetap kuat dan sabar. Saya terlalu percaya dengan iman dan kedua dengan kesabaran, saudara pasti menang. Yang sering saya menjumpai banyak orang tidak sabar ketika ada kesulitan. Banyak orang mau cepat-cepat selesai. Lihat bagaimana Abraham 25 tahun menantikan janji Tuhan. Bagaimana Yusuf masuk penjara 13 tahun. Musa 40 tahun di padang gurun. Kadangkala gak diizinkan Tuhan langsung cepat. Ada kalanya tahunan. Tetapi kalau ibu tetap beriman, bapak tetap beriman dan sabar, pasti akan ada kemenangan yang luar biasa. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Hadapi walaupun berat. Maju melangkah ke depan walaupun berat. Orang beriman tidak mengenal kata mundur. Orang beriman tidak mengenal kata lari. Tapi orang beriman mengenal kata maju ke depan. Hadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi ini anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kalau mereka sedang menghadapi tantangan sulit, masalah keuangan, masalah pernikahan, keluarga, pekerjaan, kesehatan yang memburuk, apapun yang sedang mereka rasakan sangat berat ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah, beri mereka kekuatan. Biarlah setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan berikan mereka kekuatan. Kalau ibu dan bapak sedang menyaksikan tayangan ini lagi berat masalahmu, angkat kedua tanganmu di tempat, di rumahmu, di tempat tidur, di sofa, atau di mana engkau berada. Terimalah urapan baru dari Tuhan. Terimalah kekuatan baru dari Tuhan. Jamahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, setiap yang lemah dikuatkan Tuhan. Tangan yang letih, hati yang letih dikuatkan, dihiburkan Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang letih, mereka yang begitu berat bebannya dalam hidup berkeluarga, keuangan, kesehatan, pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan menjamah. Jikalau mereka saat ini mungkin menulis di kolom-kolom doa, di kolom-kolom yang ada di YouTube, di Facebook, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah dalam nama Yesus. Urapilah sehingga topi-topi doa mereka dibela Tuhan, ditolong Tuhan, dijamah Tuhan. Kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doaku. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kusembah. Sebentar kami akan mengakhiri menara doa pagi ini. Tuhan memberkati semua yang menyaksikan. Berilah mereka kegigihan, ketabahan, kesabaran, terutama iman yang teguh, iman yang tidak goyah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau saudara terberkati dengan tayangan ini, bagilah channel ini kepada banyak orang yang mungkin lemah, putus asa, yang sakit, supaya mereka mau menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Dan bagi saudara yang ingin renungan saat teduh bersama dengan saya, hubungi saya. Saya bagi setiap hari, kadangkala sekali 2 hari. Situasi kadang sibuk di WA 0811 63 7347. Bagi saudara yang terberkati dan ingin mendukung pelayanan Pendeta Suheri Gultom, saudara bisa membagi berkat lewat rekening, nomor rekening yang tertera di depan ini. Kami mengucapkan terima kasih buat saudara yang setia menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga dan pekerjaan, kesehatan,
melimpah-limpah kebaikan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, kami memberkati saudara dengan kebaikan Tuhan. Shalom, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Bye-bye.